Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai peluang dan tantangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat atau yang disebut dengan revolusi 4.0 ini menjadi banyak perbincangan di berbagai pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Lalu sebenarnya apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentunya memberikan banyak manfaat seperti potensi untuk melipat gandakan produksi. Dengan kemunculan revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah mempekerjakan robot dalam lini profesinya seperti Amazon, Suzuki, dan Nestle. Di Indonesia sendiri, kegiatan produksi di perusahaan Suzuki telah menggunakan teknologi robot. Lalu bagaimana dampak adanya revolusi 4.0 ini? Yang pertama, dengan adanya revolusi ini mampu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Di bidang produksi, dengan adanya revolusi 4.0 ini mampu menggantikan tenaga manusia yang ada dan menggantikannya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Selain itu, dengan adanya revolusi ini juga dapat meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan tenaga mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Namun siapa sangka di balik revolusi yang menjanjikan efisiensi dan produktivitas ini, di sisi lain kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan menghapus banyak pekerjaan. Pekerjaan yang sifatnya rutin akan digantikan oleh kecanggihan teknologi Internet of Things dan aktivitas intelligence. Lalu, sektor apa yang akan rentan tergantikan? Di ASEAN yang pertama sektor otomotif dan suku cadang. ASEAN merupakan produser otomotif dan suku cadang terbesar nomor 7 di dunia, di mana Indonesia dan Thailand menjadi pemimpin regional ini. Ada 800.000 pekerjaan yang akan terancam kehilangan pekerjaan otomotif dan robot akan menggantikan pekerjaan tersebut. Lalu, di sektor elektronik dan elektrik yang selama ini menyerap 2,5 juta tenaga kerja juga terancam revolusi industri 4.0. Revolusi ini akan memangkas pekerjaan keahlian rendah di bidang perakitan dan pengemasan sektor tekstil pakaian jadi dan alas kaki, di mana tempat ini bergantung 9 juta tenaga kerja akan bubar. Lalu, bagaimana pemerintah menyikapi revolusi 4.0 ini? Ada 10 kebijakan prioritas nasional yang dilakukan pemerintah untuk menyikapi revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama dimulai dari perbaikan alur-alur material, kemudian mendesain ulang zona industri, akomodasi standar sustainability, kemudian pemberdayaan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, kemudian menarik investasi asing, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan ekosistem inovasi, menerapkan insentif investasi teknologi, dan yang terakhir adalah harmonisasi aturan dan kebijakan. 10 kebijakan prioritas nasional ini menggerakkan 5 industri utama yang menjadi tumpuan Indonesia di era industri 4.0, yaitu diantaranya adalah industri makanan, tekstil, otomotif elektronik, dan kimia. Institut untuk Masa Depan, yaitu lembaga panel yang terdiri dari 20 perusahaan teknologi internasional dan akademisi, menyebutkan ada 85 pekerjaan baru yang tidak ada saat ini yang akan muncul pada tahun 2030. Meski menjadi perubahan jenis pekerjaan baru, ini peluang baru yang tercipta dari revolusi industri 4.0. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya berhubungan dengan teknologi dan internet. Jadi, perguruan tinggi saat ini ditentang untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi. Di antaranya adalah kemampuan memecahkan masalah yang makin kompleks, berpikir kritis, mampu menegosiasi, serta memiliki kemampuan koordinasi yang baik.